saya sudah masuk di akun kepala sekolah. Dalam hal ini adalah saya sendiri. Ini masih periode, perhatikan, Januari Juni 2024. Maka kita akan beralih ke periode Juli sampai dengan Desember 2024. Perlu diketahui walaupun penilaian kinerja pada periode Januari Juni 2024 belum selesai, kita bisa beralih ke periode Juli Desember. Nanti bisa kembali lagi ke Januari Juni untuk menyelesaikan penilaian kinerja yang belum selesai. Jadi tidak usah khawatir, kita bisa bolak-balik ya, beralih ke sana kemari, Juli Desember beralih ke Januari Juni atau sebaliknya. Jadi tidak perlu khawatir ketika belum selesai untuk penilaian kinerja tahun 2024 periode Januari Juni 2024. Oke, bagaimana sekarang caranya? Gampang sekali. Kalau kita sudah membuka akun kepala sekolah, maka arahkan kursor ke sebelah kanan ya, di bawah nama ya, di bawah nama nanti itu ada untuk ganti periode. Nah, seperti ini ya. Nanti tinggal klik saja ganti periode. Nah, maka muncul seperti ini. Ini artinya kita berada di periode Januari Juni 2024. Bagaimana kalau mau beralih? Klik saja ini ya, yang segitiga kecil ke bawah ini, klik. Maka nanti muncul pilihan ya, apakah tetap di Januari Juni atau pindah ke Juli Desember. Oke, klik saja ini Juli Desember. Maka muncul seperti ini, tinggal klik pilih. Nah, maka muncul ada keterangan seperti ini, berhasil ganti periode Juli Desember 2024. Nah, ini perhatikan ya, warna hijau ya, itu muncul Juli Desember 2024. Nah, bagaimana sekarang selanjutnya untuk membuat RHK atau SKP ya? Ya, perlu diketahui bahwa SKP itu sebenarnya adalah perencanaan yang dibuat di awal. Nah, perencanaan itu atau SKP itu terdiri dari RHK. Jadi sebenarnya kalau kita membuat perencanaan artinya membuat SKP, artinya membuat RHK. Nanti RHK kan ada dua macam untuk kepala sekolah. RHK untuk praktik kinerja dan RHK pengembangan kompetensi. Nah, oke, kita lanjut. Kita membuat RHK. Klik saja ini ke kepala sekolah ya. Kemudian nanti pilih sebagai pegawai ya. Pilih sebagai pegawai, maka muncul seperti ini. Klik mulai ya. Nah, maka muncul data seperti ini. Ini ada data saya, Mufakur Rahman, NIP-nya sengaja saya sembunyikan karena ini pelanggaran kalau kita mencantumkan data pribadi. Pangkat sudah benar, pembina utama 4C, jabatan ahli madya, satuan pendidikan induk SMA N1 Kayangan. Kalau sudah, klik data sudah sesuai ya. Maka muncul seperti ini, apakah data dari Anda sudah benar? Nama sudah benar, NIP sudah benar saya sembunyikan, status PNS, pangkat sudah oke, jenjang beres, satuan pendidikan benar. Nah, tinggal klik data saya sudah benar ya. Perhatikan ini, tinggal klik saja. Maka muncul perencanaan kinerja. Perhatikan Juli Desember 2024. Nah, pertama kita milih praktek kinerja ya, praktek kinerja. Kan ada 8 ya, 8 indikator yang kita pilih salah satu saja ya. Nah, ini saya tampilkan dulu 4 ya, memandu perencanaan pembelajaran, presentasi visi misi sekolah, presentasi program sekolah, refleksi pengelolaan kurikulum tata pendidikan. Nah, berikutnya aktivasi kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran, menceritakan praktek baik kepemimpinan pembelajaran, refleksi program pengembangan kompetensi
guru. Nah, ini walaupun kita bisa milih sama dengan periode 1, tapi sebaiknya jangan milih yang sama. Kenapa? Biar kita punya pengalaman indikator yang lain. Ini kan ada 8, masa pilih itu saja ya. Nah, kebetulan saya periode 1 memilih ini siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Maka nanti saya milih ini, milih aktivasi kegiatan komunitas belajar. Kalau kita sudah milih, maka nanti muncul seperti ini, ke pengembangan kompetensi ya, klik saja. Nah, sekarang pengembangan kompetensi seperti kayak dulu, minimal 32 poin. Cara memilih itu sama persis ya, tidak perlu saya jelaskan detail ya. Setelah milih minimal 32 poin, maka muncul di bagian bawah ke perilaku kerja. Klik saja perilaku kerja ya. Maka sekarang muncul pemilihan untuk perilaku kerja. Masih ingat bukan bahwa ini ada 7 aspek ya, yang disingkat dengan berakhlak. Ber itu adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, K kompeten, sampai dengan K yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, ini tinggal dipilih saja seperti pada cara kita ketika di periode 1 Januari sampai dengan Juni 2024. Oke, kalau kita sudah memilih, maka terus sampai ke bawah ini yang terakhir kolaboratif ya. Maka tinggal kita klik rangkuman ya, klik saja rangkuman. Nah, ini rangkumannya ya, rangkumannya. Ini sebenarnya banyak rangkumannya. Ini saya ambil di halaman terakhir tentang perilaku kerja. Nah, kalau sudah tinggal dikumpulkan saja ya. Oke, saya kumpulkan. Nah, ada keterangan ini setelah dikumpulkan, perencanaan akan otomatis disetujui dan tidak dapat diubah lagi. Nah, ini ya. Maka untuk kepala sekolah, pastikan ini sudah benar direncanakan secara matang, baik praktek kinerjanya yang 1 dipilih 1 dari 8, kemudian pengembangan kompetensi yang minimal 32. Kalau sudah oke, ketik ya, ini diketik. Saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengumpulkan perencanaan dan isinya sudah sesuai. Ini tidak boleh salah. Huruf besar harus diketik huruf besar, huruf kecil harus kecil. Kalau ada titik juga dikasih titik. Ini perhatikan ya, ini di bagian akhir ada titik itu kan ya. Oke, setelah saya ketik jadi seperti ini ya. Ini kalau sudah benar maka ini menyala kumpulkannya ini. Tapi kalau dia belum benar, ada yang salah ejaan, harusnya besar tapi kecil, kurang titik, maka ini masih abu-abu. Nah, sekarang sudah benar, maka sudah otomatis biru, tinggal kita klik kumpulkan. Nah, maka muncul seperti ini. Perencanaan kinerja selesai. Tahap selanjutnya adalah perencanaan otomatis disetujui, menunggu tahap berikutnya. Oke, sekarang menuju ke kembali ke beranda. Nah, seperti ini. Seperti ini sudah ada periode ini ya, Agustus sampai Desember untuk pelaksanaan. Jadi ini observasi dimulai pada bulan Agustus. Nah, ini ada keterangan 0% ya, 0%. Nanti kalau sudah kita membuat perencanaan observasi baru 25%. Nanti kalau sudah diobservasi dan di input hasil observasi oleh pengawas, nanti berubah jadi 50%. Sama persis dengan periode 1 Januari sampai dengan Juni 2024. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.